Berikutnya, baru mau jualan madu. Kita nyebutnya madu hutan, madu Sumbawa. Gimana cara jualan efektif biar jos? Oke, saya jawab pakai 3 jurus ya. Jurus pertama adalah positioning. Ya. Bagaimana membuat positioning semudah menempel plester di jidat. Ya. Karena positioning itu adalah meletakkan produk di dalam otak konsumen. Makanya kayak nempel plester aja, plek, selesai. Gitu. Nah, caranya mudah, yaitu dengan kata yang. Ya, kata yang. Jadi kata yang syaratnya satu. Yang itu harus unik. Harus satu-satunya. Harus tidak dimiliki oleh pesaing Anda. Dan itu akan menjadi tipping point. Ini banyak para mastah yang belum kenal itu tipping point. Ya, saya tadi posting bahwa tipping point itu antara lain kumisnya Pak Fosibowo adalah tipping point buat beliau. Ya, apa itu tipping point? Tipping point adalah how small things can make a big difference. Bagaimana hal kecil itu bisa membuat perubahan besar. Kumis itu hal kecil, tapi membuat perubahan yang sangat besar buat Fosibowo. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi yang pertama, madu hutan atau madu Sumbawa ini mau madu hutan dari Sumbawa atau madu Sumbawa dari hutan. Ya, jelasnya begini. Ini madu Sumbawa yang dari hutan atau madu hutan yang dari Sumbawa atau yang ada di Sumbawa. Kalau disuruh milih atau itu maka Anda harus pikir kalau madu Sumbawa yang dari hutan pesaingnya ada berapa? 10. Oke. Kalau madu Sumbawa yang ada di hutan pesaingnya ada berapa? Ada 3. Pilihlah yang pesaingnya sedikit. Ya. Gampang kan? Gampang. Nah, udah gitu, yang tadi ada sesuatu yang harus diingat. Ingat yang, ingat Pak B. Ingat gantinya ngopi, ingat Kopiko. Ya. Karena Kopiko adalah permen yang gantinya ngopi. Ya. Kemudian, ingat Indomie, ingat yang. Yangnya apa? Yangnya adalah bukan seleraku, yangnya itu adalah rasa-rasa Indonesia. Ya, karena Indomie itu tipping point-nya ada pada Indonesiana. Ya udahlah, ribet kali. Oke, Pak B, saya punya brand studio konten. Fokus pada pembuatan konten-konten jualan menggunakan story selling. Ada masukan nggak, Pak B? Nggak ada, udah bagus. Link workshop, Pak B, workshop dari rumah.com. Ya, betul. Workshop dari rumah.com. Sore Pak, apa kebanyakan biasanya yang dilupakan pelaku branding profesional? Oh, apa kebanyakan biasanya? Loh bahasanya. Ini Cak Parikesit ini belajar copywriting deh, saya pusing. Nanya aja saya pusing. Sore Pak, apa kebanyakan biasanya yang dilupa pelaku branding profesional? Mungkin lupa mandi atau lupa sarapan kali. Nggak ngerti ya? Oke.
Ya, Chris Tuhuteru. Tipping point itu Malcolm Gladwell. Uniknya, Malcolm Gladwell ini menulis tipping point jauh setelah saya mempraktekkan tipping point. Ya. Bagaimana menggali core value dan edit value yang baik untuk toko sembako online. Sembako. Saya sendiri nggak tahu sembako itu apa aja ya. Karena sembako itu singkatan. Ya. Apa ya? Sembako itu singkat dari apa ya? Uh, Makanan sehari-hari ya. Ya, toko sembako. Saya nggak ngerti. Ya. Apakah sayuran itu masuk sembako? Apa kecap masuk sembako? Apa minyak goreng masuk sembako? Tolong dijelasin lagi ya. Kalau ngebrief itu yang jelas. Ya. Kalau ngebrief nggak jelas, nanti jawabannya malah menyesatkan. Satu hal yang harus dilakukan untuk memulai branding produk kita. Satu hal yang harus dilakukan untuk memulai branding produk kita. Pertanyaan saya, Anda mau bikin brand 1.0, brand 2.0, brand 3.0, atau brand 4.0? Ya, nanti saya kasih tahu satu halnya itu apa. Ya, kalau brand 1.0, satu halnya itu identitas. Jadi Anda membuat identitas. 2.0 itu satu halnya adalah value. 3.0 itu satu halnya adalah identitas konsumen. Jadi kalau 1.0 itu apa, kalau 3.0 itu siapa. Nah, kalau 4.0 ini pembela, ya, advocate. Ini sering saya baca nih pertanyaannya. Pak B, bayang saya 8 tahun Lydia Jewelry. Di benak pelanggan Lydia Mutiara Lombok. Apa harus ganti nama brand? Pikir saya Mutiara Lombok itu udah pasaran. Pak B, brand saya, maksudnya merek saya, 8 tahun adalah Lydia Jewelry. Di benak pelanggan, itu yang terjadi adalah Lydia Mutiara Lombok. Oh, ini mungkin Anda berjualan jewelry berupa mutiara dan berlokasi di Lombok, gitu ya, kira-kira ya. Ya, apakah harus ganti nama? Karena saya pikir mutiara Lombok itu udah pasaran. Lah kan yang dikenal kan Lydia Jewelry ya. Kenapa jadi Lydia Mutiara Lombok? Gitu. Berarti ada salah persepsi. Jadi yang Anda katakan ditangkapnya beda dengan yang dipersepsi oleh konsumen. Ini yang diperbaiki. Sore Pak B, saya konsultan dan trainer IT security. Apa tips untuk branding personal dengan bidang seperti saya ini? Terima kasih. Ya, ya kalau IT security ya berarti harus bisa melawan hackers ya. Jadi kalau mau dijadikan positioning, Anda adalah uh, penjaga itu apa ya, guard dari para hackers. Ya akhirnya nggak ada yang masuk ya, cuma nanya-nanya aja.
Ya wis, nggak apa-apa lah. Tapi saya lagi mengembangkan ekowisata di Riau. Besok akan rapat dengan Nini Mama bagaimana branding daerah tujuan wisata, baru alam terbuka 157 hektar lahan, hutan adat, nilai apa yang jadi daya tarik. Nilai yang jadi daya tarik ya Riau. Karena Riau itu unik. Riau itu nggak ada di mana-mana. Ya cuma ada di Riau. Emang ada gitu, Riau di Bandung? Yang saya tahu jalan Riau di Bandung. Tapi Riau nggak ada di Bandung. Riau ya di Riau. Ya itu sudah unik. Tinggal kamu gali keunikan apa yang ada di Riau itu. Apakah anak dalam? Wah, anak dalam itu Jambi ya. Riau itu apa ya? Eh, ya gitu deh. Jadi cari keunikannya ya. Yang menjadi indigenous dari Riau. Yang menjadi keaslian dari Riau. Tapi bagaimana menentukan sebuah merek agar mengena di konsumen untuk produk frozen siap saji. Mengena itu maksudnya apa gitu? Kalau bisa pakai istilah brand ya. 9 bahan pokok kepanjangan dari sembako. Oh, gitu ya. 9 bahan pokok. Ya. Jadi untuk nge-branding 9 bahan pokok itu nggak usah di-branding juga orang nyari karena sembako kan. Itu kan pasti dibutuhkan. Jadi kalau istilah saya itu basic need. Ya. Kalau di hierarki of need-nya Maslow itu ada di paling bawah. Yang paling bawah. Kalau mau nge-branding zaman sekarang, sembako bebas COVID. Nah, itu pasti laku. Kenapa kok bebas COVID? Karena sayurnya direndam pakai probiotik. Karena minyaknya itu disemprot pakai eh, apa namanya alkohol ya. Terus apalagi eh, gulanya itu dilindungi dari COVID-19 ya itulah. Eh, ikuti aja aturan pemerintah tentang PSBB itu. Karena gulanya pakai masker. Sore Pak Pi yang baik, ini pasti mau nanya, benar kan? Mau tanya Pak Pi membangun brand company bidang jasa konstruksi baja atau membangun kepercayaan klien baru brand itu terbangun. Ya, karena brand adalah trust. Meskipun kamu mau pakai brand blueprint, mau pakai positioning, pakai brand story, mau apapun, sekali konsumen tidak percaya, selesai. Ya, oleh karena itu kalau mau bangun brand, jagalah kepercayaan dari konsumen Anda. Kalau konsumen Anda percaya sama siapa nih? Sama Pak Lurah. Ya udah, Pak Lurah aja suruh ngomong. Atau kamu bilang aja foto bareng Pak Lurah, terus saya temannya Pak Lurah loh. Jadi konstruksi baja saya ini bagus karena saya temannya Pak Lurah. Itu namanya brand pansos. Oke, Pak Bi, brand 102034040 harus urut dulu atau bisa semua sekaligus? Itu bukan pilihan ya, yang pasti bukan pilihan. Itu adalah proses. Ya. Karena apa? Karena marketingnya juga berproses. Ya, jadi antara bisnis dan brand itu menyatu. Mengapa? Karena disebutkan di 7S McKinsey bahwa bisnis itu dimulai dari value. Dan value adalah brand. Ya. Jadi value diikuti oleh strategi, struktur, dan seterusnya. Itu adalah bisnis. Ya. Nah, karena bisnis dan
brand itu mempunyai satu peranan yang sama, yaitu value, maka dia value mana yang mau dicapai. Ya. Brand 1.0 itu tugasnya adalah identitas. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau Anda mau bikin brand, itu harus ada identitasnya. Loh. Kalau identitasnya nggak ada, Anda mau dikenal sebagai apa gitu ya. Terus brand 2.0. Brand 2.0 itu value yang ada di konsumen. Ya. Jadi tinggal pindah sudut pandang nih. Kalau brand 1.0 itu dari sudut pandang produsen, kalau 2.0 dari sudut pandang konsumen. Kemudian brand 3.0 itu membuat konsumen jadi siapa. Ya. Ada unsur community di situ. Ya. Kemudian yang terakhir adalah brand 4.0. Brand 4.0 itu brand Anda menjadi kuat karena ada pembela-pembela. Ini teori yang terakhir atau cara terakhir yang dipakai oleh Amazon adalah virtuous cycle-nya Amazon. Itu dari flywheel. Ya. Jadi Amazon menggunakan flywheel yang digerakkan oleh customer dia yang puas. Ya. Customer dia yang loyal. Nah ini sesuai dengan anunya, dengan marketingnya. Kalau marketingnya 1.0, 4P, brandnya 1.0. Kalau marketingnya 2.0, 4C, itu brandnya 2.0. Ya. Nah, kalau marketingnya 4O, 4C juga, tapi beda fokus, maka brandnya 4.0. Nah, karena brand delivery-nya itu adalah menggunakan copywriting atau konten atau video atau visual gitu ya, maka ini harus menyesuaikan, ya, harus menyesuaikan. Jadi supaya, nah itu bertingkat. Tingkat paling tinggi adalah brand 4.0. Kalau ada yang ngebully produk Anda dan orang-orang itu membela Anda, maka tercapailah brand 4.0. Karena brand 4.0 itu definisinya brand is perception or emotion. Brand is perception or emotion. Nggak ada hubungan sama produk. Ya. Kemudian maintained by somebody other than you. Dipelihara oleh orang selain kamu sebagai pemilik brand. That describe the total experience of having relation with you. Yang menjelaskan pengalaman selama berhubungan sama kamu. Jadi ini adalah singkatan dari brand 4.0. Karena orang-orang itu akan membela Anda. Ya, jadi itu adalah tingkatannya. Orang mengatakan brand loyalty. Betul, memang tujuan brand itu adalah loyalty. Tapi tujuan branding adalah evoke-less. Ini tolong dipahami ya. Jadi tujuan dari brand adalah brand loyalty. Tapi tugas dari brand adalah evoke-less. Apa itu evoke-less? Kapan-kapan saya jelaskan. Saya ingin menyederhanakan ya. Karena ini ada yang nanya, brand 1.0 itu meliputi apa saja? Brand 1.0 itu meliputi brand awareness dan brand knowledge. Brand 2.0 meliputi brand
liking sama brand preference. Brand 3.0 itu meliputi brand conviction sama brand loyalty. Ya. Nah, brand 4.0 itu di atas loyalty. Apa itu? Brand cult, mengkultuskan brand, dan brand advocate, pembela brand. Ini jenjangnya begitu. Jadi memang berjenjang. Jadi identitas itu meliputi awareness dan knowledge. Ya, itu identitas. Jadi kalau kamu lihat logo Starbucks, maka kamu mengenal Starbucks, maka artinya kamu sudah aware terhadap Starbucks dan kamu sudah kenal, sudah mengetahui Starbucks itu ngapain. Itu adalah termasuk brand 1.0 atau identity. Nah, 99% pengusaha rata-rata bergerak di brand identity. Mengapa? Karena marketingnya masih menggunakan 1.0, 4P. Ya. Oke, nah ada yang nanya ke saya, Pak Bi, apakah betul bahwa orang itu baru sampai tingkatan loyal kalau sudah pakai? Sudah pakai produknya, sudah membuktikan janji dari brandnya, sehingga kemudian dia jadi loyal. Saya bilang tidak. Tidak harus yang loyal itu adalah target market. Ya. Karena brand dan marketing communication itu tidak hanya menjangkau target market, tapi juga menjangkau influencing spheres atau yang disebut target audience. Contoh, sering berkali-kali saya sampaikan bahwa saya ini loyal sama merek pembalut wanita yang namanya Softex. Ya, kenapa loyal? Karena dari pertama itu yang dijejelin kepala saya itu Softex. Dijejelin kepala saya. Jadi, kalau ngomong-ngomong soal pembalut wanita, saya suka Softex, pilih Softex, yakin sama Softex, dan loyal sama Softex. Pertanyaan saya, apakah saya pemakai? Tidak. Saya bukan pemakai Softex, tapi saya loyal sama Softex. Ya. Ini salah satu contoh bahwa brand loyalty tidak harus terjadi pada pemakai. Ya. Nah, ketika istri saya bilang, Pak, nitip pembalut wanita, mereknya ini ya, dia kasih merek. Karena saya lupa, yang nempel di kepala saya adalah Softex, maka saya beliin Softex. Ya. Pemakai ini, si user bilang, loh kok nggak seperti yang saya pesan? Ya saya nggak ingat yang kamu pesan, saya ingat ini. Kalau kamu mau beli yang kamu ingat itu, silakan pergi sendiri. Itu artinya brand loyalty harus dilakukan juga kepada orang-orang di sekitar daripada pemakai yang mempunyai pengaruh terhadap pemilihan brand dan pembelian produk. Ya, jangan salah nih, ini pengalaman saya puluhan tahun kayak gini. Ya, jangan hanya karena googling terus salah masuk ke artikel terus jadi salah gitu ya. Pak Bi, saya jualan ayam goreng lengkoas dan dendeng balado. Bingung nama mereknya ya. Kalau enak sih nggak usah merek juga laku. Pak Bi, saya sudah buat merek, logo, dan sudah membuat storytelling untuk pengenalan produk minyak kelentik atau minyak kelapa. Tapi penjualannya kurang banyak. Apa yang salah Pak Bi? Karena orang Indonesia pasarnya sudah di brainwash sama minyak kelapa sawit. Ya.
Jadi kamu harus melawan itu. Bagaimana melawan sebuah brainwash. Belum pernah saya ajarkan. Bagaimana melakukan campaign brainwash. Belum pernah saya ajarkan juga. Kapan-kapan ya, kalau saya ada umur, saya ajarin. Tapi apa setiap brand produk harus memiliki tagline sebagai tipping point-nya? Atau ada bentuk tipping point lain selain dalam bentuk tagline? Contohnya apa, Pak Bi? Ya. Jangan salah ngerti ya. Tipping point tidak harus tagline. Tagline juga tidak harus tipping point. Karena tipping point itu memang sebaiknya, tagline itu sebaiknya tipping point. Tapi tidak setiap tagline harus tipping point. Dan tidak setiap tipping point jadi tagline. Ini tolong dibedakan nih. Karena apa namanya, ya kapan-kapan deh waktunya udah tinggal sedikit. Tinggal 2 menit lagi. Tony Sunario. Selamat sore Pak Bi, saya ada resto namanya Homemade Kitchen. Jualannya ayam bakar, barbecue, ayam bakar, lada hitam, dan kopi susu. Apakah nama yang ke barat-baratan cocok untuk produk seperti yang saya jual? Ya kalau barat atau timur itu kan cara penyajiannya aja ya. Kalau fine dining ya harus pakai nama barat-baratan. Tapi kalau datang langsung nyaplok main course ya nggak usah pakai ke barat-baratan. Baik teman-teman, ini besok saya live lagi. Jadi kalau kalian lebih suka gaya tanya jawab seperti ini, boleh saja. Padahal saya beri kesempatan konsultasi loh. Artinya tampil bersama saya, kemudian mengatakan, Pak, plester saya ini, benang ruwet saya ini, kemudian telur saya ini, menurut Pak Bi gimana? Saya kasih komen nanti, supaya Anda cebok. Yang nggak tahu istilah-istilah itu, silakan follow Instagram saya, dan buka postingan saya yang lama. Ya, buka postingan saya sebelumnya, itu saya ngebahas tentang itu. Bahwa plaster itu adalah positioning, bahwa benang kusut itu adalah brand blueprint, bahwa ceplok telur itu adalah brand story, bahwa cebok itu adalah profesional. Itu ada semua di postingan saya. Menarik kok, silakan follow saya, nggak apa-apa. Udah 1 menit lagi. Terima kasih untuk waktunya ngobrol-ngobrol bareng saya. Besok teman-teman yang sudah siap dengan 3 itu, silakan request untuk live bareng saya. Nanti tak bahas deh 3 poin itu. Ya, nggak usah sungkan, nggak usah malu. Ya, saya orangnya biasa-biasa aja. Nggak usah takut juga. Saya bukan tukang bully. Saya cuma tukang nyindir aja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya cukupkan sampai di sini. Waktunya tinggal 25 detik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok sore.